Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian pada hari yang sangat mulia ini, di pagi hari yang sangat mulia ini, dengan membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat berapa sih? 17. Masih di surat Al-Baqarah ayat 17. Al-Baqarah ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Kalau tidak kuat boleh berhenti di binurihim, ya. Ulang dari zahaballahu binurihim. Bukan terpenting ayatnya panjang dibaca, tapi sempurna nafas kita, kemudian bacaan kita sempurna dengan tajwidnya. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. Di ujungnya qalqalah harus ada. Wabaraq. Demikian. Enggak. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم
ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Mudah-mudahan bacaan kita meskipun hanya beberapa ayat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pahala, dimudahkan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa' wa huwas samii'ul 'aliim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah yang maha melihat. Kita yakini Allah melihat kita sekarang. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala melihat kita dengan maha penglihatan yang penuh rahmat untuk kita semua. Karena buktinya kita sekarang sedang duduk di masjid yang Allah muliakan, di majelis ilmi, dan insyaallah akan kita kaji hadis yang mulia yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk kepada hadis ke-6 ya, ke-6 insyaallah. Masih di bab niat. Mudah-mudahan kita senantiasa terus bisa memperbaharui niat ya, memperkuat niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Ishaq Sa'd bin Abi Waqqas Malik bin Uhayb bin Abdul Manaf ibni Zuhar bin Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay al-Qurashiyyi az-Zuhri radhiyallahu anhu, ahadil ashratil mashhudi lahum bil jannati radhiyallahu anhum. Qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada' min waj'ish taddabi fakultu ya Rasulullah inni qad balagha bi minal waj'i ma tara wa ana zu malin wa la yarithuni illa ibnatul li afatasaddaqu bi sulasai mali. Qala la qultu fashatru ya Rasulullah faqala la qultu fathulusu ya Rasulullah qala athulus wathulusu katsirun aw kabirun
innaka antazara warasataka aghniya khairun min antazarahum 'alitan yatakaffafuna an-nas ila akhirih. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datangnya dari sahabat yang mulia, yaitu sahabat Abi Ishaq Sa'ad ibni Abi Waqqas, termasuk salah satu dari 10 sahabat yang sudah dijelaskan secara rinci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun keseluruhan sahabat dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ridhonya sesuai dalam firman-Nya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Semuanya sahabat itu dapat detail yang mungkin kita belum tentu dapat detail tersebut, yaitu dengan detail yang sangat mulia yang Allah berikan, bukan dari makhluknya, bukan dari sesama makhluk yang kita harapkan. Kadang-kadang kita lebih mengharapkan detail pangkat jabatan dari makhluk. Kita termasuk saya pribadi, ya, sama-sama introspeksi diri, daripada kita berharap mendapat jabatan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita belum dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dapat titel yang mulia seperti Allah Subhanahu wa taala memberikan titel gelar yang khusus bagi para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu titel di antara yang mulia adalah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala memberikan titel kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka. Kuncinya apa? Waradu, karena mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita pun insya Allah akan mendapatkan titel yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala berupa ridhonya. Ketika Allah sudah ridho, insya Allah Allah akan mempermudah kita mendapatkan kenikmatan yang abadi, yaitu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Kita benar-benar ridho, ikhlas, tawakal ala Allah Subhanahu wa taala dengan segala kondisi yang kita hadapi saat ini. Ridho, benar-benar ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ridholah yang menjadikan kita tetap bersabar menghadapi segala musibah. Ridho, pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita benar-benar bertaut pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridho lah yang menghantarkan seorang hamba yang benar-benar berharap hanya semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ridho, insyaallah kita akan mendapatkan titel yang seperti yang Allah berikan kepada sahabat, meskipun tidak senilai ridhonya Allah kepada sahabat kepada kita, tapi akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat yang Allah Subhanahu muliakan, mereka sudah dapat jaminan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akidah ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah. Jadi kalau ada seorang yang mengatakan sahabat-sahabat Nabi itu di neraka, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, itu di antara tanda bukan bagian dari golongan ahli sunnah. Ahli sunnah meyakini semua para sahabat ketika wafat dalam Islam sahabat, maka kita yakini mereka mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, termasuk sahabat yang bahkan beliau sudah dapat gelar yang khusus di Quran, ditulis, tercatat, termasuk sahabat yang benar-benar sudah tertera sebagai ahli surga, yaitu sahabat Abi Ishaq Sa'ad ibni Abi Waqqas. Beliau lahir di tahun 595 Masehi, wafat di tahun 674 Masehi. 95 sampai ke 674 Masehi. Berarti kurang lebih berapa? 79 971 ya, 79. Ya, demikianlah beliau umurnya. Beliau sahabat yang memiliki kedudukan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau termasuk
pemanah, dipuji oleh Rasulullah, pemanah terhebat, bahkan pemanah pertama dalam jihad fisabilillah jalan Allah Subhanahu wa taala. Terhebat dan pertama. Dan gelar itu tidak akan diestafetkan khusus untuk beliau. Karena setelahnya mengikuti beliau. Beliau termasuk pemanah. Maka ada di antara suka olahraga mana lihat baca biografi beliau, yang banyak baca biografi beliau. Beliau termasuk sahabat yang Allah berikan umur yang panjang sehingga beliau mampu mengislamkan di negara belahan Cina, ya, sampai ke Cina beliau menyebarkan Islam. Ahadil asyrati al-mashhud lahum bil jannah radhiyallahu anhu. Beliau termasuk salah satu dari 10 yang termasuk Allah jamin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai beliau dan berserta para sahabat lainnya. Amin ya rabbal alamin. Qala berkata, jadi berkata Sa'ad ibni Abi Waqqas, Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Rasulullah menziarahi, datang silaturahim kepada siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau kita lihat kedudukannya tinggi siapa? Sahabat Sa'ad atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita yakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Islam tidak mengajarkan kedudukan jadi melarang kita untuk tetap silaturahmi. Kedudukan tidak menjembatani, bahkan menutup diri kita untuk tetap menyantun kepada bawahan. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengajarkan kepada para sahabatnya, meskipun Rasul dengan kedudukan yang sangat tinggi, bahkan di sisi Allah dan sahabatnya, tetap meluangkan waktu untuk silaturahim. Di sini beliau ziarah karena kondisi sahabat ini sedang sakit, menjenguk, ya, jenguk. Ya'uduni, menjenguk. Ama hajjatil wada', pada tahun haji wada'. Disebut haji wada' karena haji pertama plus haji terakhir, ya. Haji pertama plus haji terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya sahabat ini ikut berhaji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Mekah. Karena kejadian haji wada itu setelah 2 tahun setelah Fathu Makkah. Fathu Makkah pernah saya bahas sedikit, itu tahun berapa? 8 Hijriah. Adapun haji wada itu terjadi di tahun 10 Hijriah. Berarti haji wada ini ketika Islam sudah bebas masuk ke kota Mekah. Min waja'in ishtadda bi, dengan kondisi aku yang sangat sakit, ya, sakit parah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menjenguk sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dalam kondisi beliau sakit parah di tahun haji wada. Fakultu, lantas aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul itu bukan nama tapi gelar, ya, gelar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alangkah baiknya memang adab itu ketika ada sahabat kita, kawan kita dalam forum tertentu, memang ada gelarnya, kita adakan gelarnya tidak apa-apa, karena itu bagian dari adab memuliakan sesama manusia, itu baik adanya, tidak salah dalam Islam, ya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja'i ma tara. Sesungguhnya aku sudah sampai kepadaku minal waja'i, puncaknya rasa sakit, mataro, seperti yang telah engkau lihat kepadaku. Dari sini disyariatkan bahwasanya kita pun boleh, ya,
ketika ada yang menjenguk kepada kita, kita dalam posisi sakit, kita mengeluhkan, boleh sah-sah saja. Kang, saya itu lagi sakit nih, dada saya sakit sekali, perut saya sakitnya sampai melilit 7 lapis langit misalkan. Kan ada yang sampai lebay, sampai sakitnya 1 kecamatan rasa sakitnya kerasa. Sampai artinya sah-sah saja. Kalau ada seorang yang sakit mengeluhkan kepada yang menjenguk, itu sah-sah saja. Yang penting keluhan itu tidak menutup dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sebagai penjenguk jangan sampai kayaknya Kang ini mah alamat-alamat tanda-tandanya mau wafat ini mah. Tidak seperti itu. Rasul tidak ada mengajarkan seperti itu. Artinya kita sah-sah saja jika ada di antara kawan kita, sahabat kita yang sedang sakit mengeluhkan kepada sahabat, boleh ya. Nah, karena ini nih, Sa'ad bin Abi Waqqas menjelaskan kepada Rasul, ya Rasulullah, saya sudah sampai kepada posisi di mana saya sangat sakit, seperti yang telah engkau lihat kondisi saya. Dan Rasul tidak memarahi, di sini tidak ada riwayatnya. Jangan banyak mengeluh. Ittaqullah, tidak begitu. Pasrah, tidak. Rasul hanya tersenyum melihat kondisi sahabatnya. Artinya memberikan harapan yang sangat kuat kepada sahabatnya. Jadi boleh menuangkan keluh kesah kita. Fakultu ma tara wa ana zumalin, dan sedangkan aku zumalin memiliki harta. Wala yarisuni illa banatul li, dan aku tidak memiliki warisan dari keturunan kecuali hanya 1 anak perempuan. Aku hanya memiliki 1 anak perempuan. Jadi intinya beliau ingin menanyakan kepada Rasulullah SAW sekalian wasiat kepada Rasulullah SAW. Jadi kadang itu terjadi kan. Jadi zaman sahabat itu demikian terjadi. Jadi kadang kita kalau sakit parah, meskipun kita tidak tahu kapan wafat, tapi suka ada perasaan, ya Allah kayaknya saya wafat. Bu, sini kumpul sama anak-anak, padahal besok sembuh. Itu tidak masalah, tidak jadi apa-apa. Ya, itu kan ikhtiyaton, kehati-hatian kita itu lebih baik. Bu, kumpul sini. Maaf ya Bapak, kemarin suka banyak marah ke Ibu, bahasanya suka kasar, mohon maaf. Ya apa, nggak apa-apa, sambil nangis-nangis. Ternyata 2 hari 3 hari ke depan sembuh. Itu sah-sah saja. Termasuk lihat, ini kondisi sahabat mengeluhkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku memiliki harta, wala yarisuni illa ibnatun li, dan kecuali aku memiliki anak perempuan saja. Afatasaddaqu bi sulusai mali. Jadi beliau menjelaskan ke Rasul hanya memiliki 1 anak perempuan. Lantas sikap saya seperti apa? Bagusnya para sahabat langsung nanya kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak langsung menyimpulkan. Kadang kita mah tidak sempat nanya, kadang kita menyimpulkan versi kita. Kayaknya baik seperti ini. Padahal belum tentu itu baik menurut timbangan syariat. Tapi apiknya sahabat seperti ini. Apakah aku boleh memberikan harta kepada anakku dengan bisulusai mali, 2/3 hartaku, 2/3 harta. Meskipun dalam hak ahli waris kan ada berapa? Ada 7 ya. 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6 ya. 1/8, 2/3, 1/3, 1/8, itu masing-masing ada pembahasannya. Ya. Memang itu harus dikaji ya khusus. Karena sesuai hadis Rasulullah SAW, di antara tanda akhir zaman itu Allah mengangkat di antaranya ilmu faraid, ilmu ariwa waris di antaranya. Kita terlihat sekarang orang banyak berbondong-bondong mendewakan harta, sehingga apa? Ibu sendiri dibunuh, ibu sendiri diracun, ibu sendiri cepat didoakan mati gitu ya. Atau sudah wafat, lindung juga debat juga masalah harta. Itu diantara tanda akhir zaman. Allah sudah mengangkat orang yang faham ahli waris, bahkan ilmunya diangkat oleh Allah. Ini ada hadis sahih begitu menjelaskan. Kata Rasulullah, berkata Rasulullah SAW, la, tidak boleh. Itu berlebihan, ya, tidak boleh.
Qultu, berkata Rasulullah, aku berkata, fasyadru ya Rasulullah, lantas setengahnya tuh kalau begitu, 1/2, setengahnya kalau begitu ya Rasulullah. Faqala la, tidak boleh. Qultu, aku berkata, fasulusu ya Rasulullah, kemudian aku berkata 1/3. Bagaimana kalau 1/3 ya Rasulullah? Dijawab, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sulusu 1/3, was-sulusu kasirun, dan 1/3 itu sudah banyak bagi anakmu yang perempuan tadi. Innaka, ini nasihatnya ya. Innaka antazara warasataka aghniya'a khairun min antazarahum alatan yatakaffafunan nas. Sesungguhnya bagi engkau, antazara warasataka, jika engkau meninggalkan warasataka, kepada ahli warismu, agniya'a, kekayaan. Jadi kita sudah wasiat, sudah mencatat, membagi-bagi, ya. Itu khairun, lebih baik. Jadi sebelum wafat, kalau waris mah berlaku ketika sudah wafat ya, sudah wafat baru dihitung oleh ahli waris, oleh ahlinya. Gitu. Kalau sebelum wafat disebutnya apa? Sedekah ya, sedekah atau infak ya, berbagi. Itu kadar kebaikan baik-baik saja boleh, tergantung gimana kebaikan maslahat keluarga, itu boleh. So, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, warasataka agniya, khairun, lebih baik ketika engkau memberikan sedekah, memberikan harta, meninggalkan keluargamu dengan agniya, dengan kondisi mereka kaya, terjamin hartanya, khairun, itu sangat lebih baik, min antadharhum alatan, daripada meninggalkan mereka dalam kondisi alatan, miskin. Nah, dikhawatirkan kalau kita sudah mencemaskan anak-anak kita, khawatir harta saya banyak, anak-anak saya semuanya rakus misalkan, atau kelihatan sebelum wafat saja anaknya sudah bertengkar. Itu baik, alangkah sangat baiknya sebelum kita jauh-jauh wafat pun kita sudah membagi. Itu lebih baik. Kenapa? Karena banyak kondisi, mohon maaf, di kampung sana terlihat jatah adiknya itu diambil sama kakaknya. Sampai adiknya ngontrak, tidak punya rumah pun diajukan. Kendaraan yang dimiliki diambil juga. Harta orang tua saya. Jadi kondisinya bagaimana kondisi keluarganya selama ketika ditinggalkan? Jadi miskin. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat, khususnya Sa'ad bin Abi Waqqas, menjelaskan bahwasannya ketika diinfakkan, dibagi rata sebelum wafat, kata beliau, itu lebih baik daripada meninggalkan anak saudara dalam kondisi miskin. Artinya apa? Artinya bisa jadi tidak ada ketidakadilan dalam pembagian, atau mungkin saja sudah habis sebelum dibagikan. Itu khawatir, jadi sengsara. Yatakaffafunan nas, dan yang terjadi apa? Mereka jadi meminta-minta kepada sesama manusia, meminta-minta, jadi muter-muter kampung, punten Pak, enggak punya beras, atau punten Pak, saya orang yang tidak mampu. Itu justru menghinakan izzatul Islam, nilai agungnya Islam. Maka ini sebagai pelajaran kepada kita, harus benar-benar menjamin keturunan kita semua dalam kondisi benar-benar baik, benar-benar bercukup ya. Kalau memang kita posisi dalam kondisi memang tidak cukup, cukupkan dengan ilmu. Harta sudah tidak dapat, minimal cukupkan dengan ilmu, karena ilmu yang menjamin anak di antara anak kita lebih aman, lebih tentram, lebih abadi dalam kebaikan. Itu ya. Jangan sampai kita menutup mata dari itu. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atika. Sesungguhnya jika engkau berinfak, dengan infak tabtaghi, engkau berharap, biha, dengan nafkah tersebut, wajah Allah,
hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Berharap wajhun di sini bukan wajah tapi ridullah. Berharap semata-mata dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Illa kecuali ujirta alaiha, Allah akan membalas atau engkau akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala atas infak yang dikeluarkan. Hatta meskipun mata ja'alu fi imra'atik, meskipun harta yang dikeluarkan yang diarahkan untuk istrimu, untuk istrimu. Pak, jadi sebelum sodakoh di luar, kadang kita salah cara. Kita menerjemahkan harta ke yang lain, istri manyun di dapur itu dialihkan. Sabar, atuh. Sabar neng atuh. Iya, bapak teh lagi infak di luar, ada pembangunan masjid di luar sana. Nah, ada yang salah di sana. Kita lihat dulu kondisi ya, kondisi. Karena kita mah awam ya, beda kalau para sahabat Rasulullah. Tapi kadar awam itu minimal dia lihat kondisi dulu keluarga. Di dapur lihat, teh, ibu sudah cukup di dapur beras? Cukup, aman. Bumbu-bumbu cukup. Kira-kira pernah nanya seperti itu Bapak sebelum sodakoh keluar? Baiknya. Khawatir ada harta yang kita zolimi ya. Harusnya untuk keluarga, ternyata kecomot. Tanya, awas, Bapak mana jatah beas kamari ya? Aduh, kamari ka sodako 200.000. Si bapak mah eta 2 minggu manyun si ibu. Menikene manyun, menikene baik hubungan sama keluarga. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lihat indahnya Rasulullah menasihati kepada sahabat. Di ujungnya apa? Di ujungnya dengan nasihat apa? Bahkan ketika engkau hanya mampu infak kepada istri, itu tetap tercatat infak, pahala yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita lihat dulu kondisi keluarga kita sendiri, lihat kondisinya. Sudah aman, sudah sejahtera, baru tetangga. Lihat tetangga, kanan, kiri, depan, belakang, padahan. Kalau lihat kisah Nabi Ibrahim sampai Pak kalau mau makan beliau dalam kisahnya, beliau itu melihat, ngecek 40 rumah katanya ke kanan, 40 minimal nanya-nanya ke depan, ke belakang, khawatir ada yang belum makan. Kalau belum diajak makan bareng-bareng. Dan itu pun kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu sensitif, sangat sensitif hatinya. Sebelum beliau makan, beliau kadang buka pintu belakangnya karena pintunya di depannya langsung Masjid Nabawi. Di sana ada ahli sufah. Para sahabat yang tinggal di mana? Di serambi masjid. Jadi kalau ada, mohon maaf, kalau ada Ramadan di pinggir-pinggir itu ahli sufah namanya. Ahli sufah masa sekarang memang di pinggir masjid juga ada yang nginep-nginep ya kalau di luar. Itu disebutnya kalau zaman dulu sahabat ahli sufah. Memang ada sahabat yang pingin dekat dengan Rasul, direlakan jauh dari keluarganya, merelakan jauh dari mana? Dari rumahnya, merelakan kasabnya, hartanya, demi apa? Demi dekat dengan yang mereka cintai. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dahsyat cintanya. Sampai tinggal di serambi masjid. Kita belum bisa jauh dengan Rasul, jauh dengan para minimal kita mencontoh mencintai masjid dulu, itu sangat baik. Betah di masjid itu sangat baik. Tanda-tanda alusupa masa kini kan sulit kalau di pinggir ini ya, karena punya kasab masing-masing. Sudah ada rasa cinta, sudah ada rasa senang lihat orang, aduh subhanallah, di masjid dia meni pinuh kieu. Minimal rasa cinta pinuh saya ningali meni ato ya hatete pinuh masjid teh jamaah. Itu sudah ada sifat-sifat alusufah minimal ya, meskipun kita tidak tinggal di pinggir masjid. Senang sekali sama dekat orang ahli masjid. Kadang adem saya tuh. Kadang tadinya jadi gosip tebal di luar tuh, di masjid adem, ayem, tenang gitu ya. Diulang tadi kadarnya, saya tegaskan, meskipun kita berinfak hanya kepada istri kita, ngasih nafkah, itu insya Allah ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar kita dahulukan kepada keluarga dahulu. Kadang niatnya memang baik ibadah, tapi ibadah pun ada caranya yang baik menurut tatanan syariat. Ya.
Selanjutnya, ya Rasulullah. Setelah beres tuh tadi masalah harta, bagaimana kondisi kalau beliau wafat, ya. Meskipun di kisah terakhir nama beliau itu tidak wafat, tegaskan beliau itu tidak wafat, meskipun puncaknya beliau lagi parah, tapi tidak wafat karena beliau termasuk sahabat yang panjang umurnya sampai generasi Umar bin Khattab beliau masih hidup. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, beliau nanya lagi. Ukhallafu ba'da ashabi. Apakah aku akan ditinggalkan oleh para sahabat-sahabatku? Artinya apa? Artinya beliau kan haji wada, tinggal di Mekah, sakit, ya, sakit di Mekah. Pastinya sahabat kembali kemana? Ke Madinah, hijrah ke Madinah, kembali ke Madinah. Beliau ada kecemasan. Ya, kecemasan. Berarti sah ya. Kalau kita kita ada kawan-kawan kita yang sangat soleh ya, baik hatinya. Oh, kalau saya ngobrol sama si bapak itu mah enak, cocok, jos gitu ya, pas. Kalau kita ditinggalkan, aduh, hampa belahan jiwaku sudah hilang gitu ya. Kadang suka begitu, itu pun dirasakan Pak oleh para sahabat. Jadi sah begitu ya. Si bapak menilai baik, tidak lebay Bu, sah itu teh. Jadi sahabat ini ya, cemas ke Rasulullah ngaduin, ya Rasulullah, kira-kira saya ditinggalin tidak sama sahabat lainnya kalau kondisi saya seperti ini? Dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innaka lan tukhallafa, sesungguhnya engkau tidak akan ditinggalkan. Meskipun ditinggalkan, fata'amala amalan tabtagi bihi wajhallahi illa izdadda bihi darajatan wa rif'atan. Engkau tidak akan ditinggalkan oleh para sahabatmu. Fata'amala amalan, maka setiap amalan-amalan yang engkau kerjakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Allah kecuali izdadta bihi darajatan wa rif'atan. Allah akan menambahkan derajat di sisinya ya, sebagai derajat rif'atan, derajat yang tinggi. Jadi khawatir, beliau tak ada kekhawatiran. Kalau beliau ditinggalkan, tidak diajak lagi jihad bareng-bareng gitu maksudnya. Bukan lagi diajak gosip bersama, tidak begitu. Kadar sahabat mah tidak seperti umumnya gitu, masuk saya lah. Aduh, si bapak eta lamun eueuh tuh, babaturan ngopi bareng. Resep kamari ge mun di bapak eta mah. Mun ngobrol yeuh sambil ngopi, enak pas 2 jam 3 jam teu karasa. Enak si bapak, aduh kumaha sarung singkieu. Tidak seperti itu sahabat mah, tapi sahabat mengkhawatirkan tidak ada sahabat lain atau ditinggalkan, khawatir tidak ada yang ngajak berjihad fisabilillah, tidak ada yang mengajak berbondong-bondong beramal di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang taraf sahabat terbaik adalah ketika mereka dalam perkumpulan pun tetap mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saling mengingatkan. Ngopi bareng bagus, mereratkan silaturahim, tapi dimasukkan sedikit-sedikit. Tahu gak di sana, kampung sana kenapa emang? Itu ada masjid rubuh. Ya, kita disukan sekarang. Kan baik itu. Ada masalah. Terus sana ada masjid yang mau rubuh. Saya kemarin lagi goes. Kan bapak lagi musimnya goes-goesan. Goes itu memperhatikan itu. Itu kalau di toilet kayaknya rubuh itu musola. Semisalkannya saking lebaynya ya. Itu sekarang sekalian mumpung lagi ngopi ngumpul, kira-kira ada tidak ketika kita porsi lagi ngopi bareng gitu ya, ngopi bareng itu ada kesana arahnya. Kalau ada berarti keren itu, bagus, itu sangat baik. Berarti sudah ada sifat-sifat para sahabat ketika berkumpul, meskipun masih jauh derajatnya ya, tapi itu bagus. Para sahabat itu cemas ditinggalkan seperti itu derajatnya. Maka dikasihlah wejangan dari Rasulullah biar tidak cemas, biar tidak risau. Rasulullah mengajarkan, engkau sudah pernah beramal bersama mereka, jangan pernah ragu, jangan pernah cemas. Amalan yang sudah engkau kerjakan bersama mereka akan mengangkat derajatmu yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai reda, alhamdulillah kalau begitu. Meskipun tidak bersama mereka, meskipun khawatir beliau wafat, tetap amalan tetap abadi. Maka ini Imam Nawawi memasukkan kepada bab niat. Kenapa? Niat kita tetap akan abadi. Meskipun amalan kita sudah tidak terlihat, tapi karena niat, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian selanjutnya wala'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudurraka bika akharun. Wala'allaka, kalaupun juga engkau ditinggalkan. Nah, gitu ya. Tadi kan tidak akan ditinggalkan. Sekarang kalaupun juga engkau ditinggalkan, hatta yantafi'a bika aqwamun, engkau di sini di Mekah itu akan memberikan manfaat kepada kaum sekitar. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada sahabat jangan pernah mengeluhkan dengan kondisi yang ada. Seberat apapun kondisi kita, tetap insya Allah banyak hikmah di dalamnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang hikmah itu tidak tidak tembus oleh kita. Karena kadar kita beda. Tapi kita asal yakin saja, dimanapun Allah tempatkan, yakin pasti ada manfaatnya untuk sekitar, untuk pribadi, untuk sekitar. Bahkan harus siap. Rasul tidak menjelaskan kepada Sa'ad hanya sebatas pasti engkau bermanfaat untuk sekitar. Tapi Rasul mengajarkan di sini, wa yudurraka bika akharun, dan juga engkau akan menjadi madorot, malapetaka bagi kaum lainnya. Nah, artinya Rasul mengajarkan dimanapun kita berada, dimanapun tempat berada, dimanapun, termasuk kita sekarang di sini, dimanapun harus sadar, dimanapun pasti kita akan kata orang, alhamdulillah manfaat sekali antum di sini. Pasti ada yang begitu, alhamdulillah. Kemudian pasti ada merasa, antum mah di dia mah pi omongan wae batur. Di sini mah antum mah jadi madorot. Saya jadi seret, tong di dia pindah deh. Itu sudah dilukiskan, sudah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat agar kita sama-sama mengambil pelajaran. Jadi jangan sampai dimanapun antum di sini semisalkan, tapi insya Allah di sini mah aman, baik-baik semua, insya Allah. Semisalkan ini mah ada bapak ini di kampung A merasa ini mah cocok kampung teh pindah ke dia, cocok bang dia. Sampai kapanpun kita ngambil cocok-cocokan tidak akan cocok, karena setiap kepala pasti beda keinginan, hawa nafsu pun berbeda, gitu ya. Dan itu pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada sahabat, kan indah. Rasul tidak ngasih manisnya saja, tapi Rasul ngasih pahitnya. Siap engkau harus siap. Pasti engkau ada memberikan manfaat, pasti engkau pun merasakan engkau itu jadi sosok yang mengacaukan suasana atau memberikan madorot. Merasa ada satu kaum merasa engkau ada tuh jadi madorot, maka harus siap. Nah itu nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa menengadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Indahnya Rasulullah ketika setiap akhir pertemuan, ya, ini mengajarkan yang terakhir, ya, potongan hadis terakhir mengajarkan ketika kita kumpulan dimanapun, ya, tadi misalkan bapak-bapak goes ngopi bareng atau curhat bareng, curhat colongan gitu, tidak ada mungkin bapak-bapaknya, ibu-ibu biasanya, ya. Kumpulan bareng itu Rasulullah biasanya diakhiri dengan doa. Ini baik, kaifa ini baik. Ayo Pak, doalah, minimal doa Allahumma barik lana fi marzuqtana wa qina adzabannar, makan bareng. Tapi kan ada doa baik gitu. Ini ada doa di sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma amdili ashabi hijratahum wa la taruddahum ala a'qabihim. Ya Allah, wahai Allah, amdi sempurnakanlah li ashabi untuk para sahabat-sahabatku. Lihat, mendoakan. Nah ini utamanya kita senantiasa mendoakan para sahabat kita. Hijratuhum, sempurna istiqomah dalam hijrahnya mereka. Mudah-mudahan jika di antara kita ada yang hijrah dari tadinya kurang baik jadi lebih baik, yang sudah baik tambah baik. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah memberi kekuatan, Allah kuatkan dengan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Dan istiqomah semata-mata berharap hanya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala taruddahum ala aqabihim, dan jangan sampai engkau membalikan mereka kepada kondisi sebelum mereka.
hijrah. Artinya kembali ke jahiliyah atau kembali murtad. Lakinil ba'isu Sa'ad bin Khawlah. Akan ini potongan hadis lainnya, artinya kisah lainnya, tema lainnya. Akan tetapi sungguh merugi bagi sahabat Sa'ad bin Khawlah. Rasul menjelaskan gitu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa? Karena Sa'ad bin Khawlah diriwayatkan beliau wafat di Mekah, ya, tidak ikut lagi hijrah ke Madinah. Ya, mudah-mudahan ya cukup ya. Tadinya saya mau 2 hadis hari ini, tapi kayaknya pas ya waktunya cukup. Mudah-mudahan meskipun 1 hadis yang setiap kita pertemuan, mudah-mudahan Allah terima amalan kita ya. Intinya kadang kita khawatir banyak-banyak hadis tapi amalan sedikit. Mudah-mudahan sedikit-sedikit bisa diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun sadayana. Barakallahu lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.